Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dela Rianti dengan NIM 0556 11851. Prodi S1 Manajemen dari UPBJJ Kota Palu. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai perkembangan Pancasila dari masa ke masa dan apa sih relevansinya bagi generasi muda. Perkembangan Pancasila yang pertama, yaitu pada awal kemerdekaan tahun 1945. Pancasila resmi disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara dan menjadi pedoman utama dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang baru merdeka. Pada masa ini, nilai persatuan sangat terlihat karena rakyat Indonesia berjuang bersama mempertahankan kemerdekaan. Kemudian, pada masa Republik Indonesia Serikat, yaitu RIS. Pada masa ini tahun 1949, yaitu Indonesia sempat berbentuk negara federal. Hal ini menyebabkan persatuan bangsa diuji karena adanya pembagian wilayah menjadi beberapa negara bagian. Sehingga persatuan bangsa sempat terancam karena bentuk negara yang terpecah. Selanjutnya yang ketiga, pada masa demokrasi liberal. Pada masa ini, pada tahun 1950 sampai 1959, Indonesia menganut sistem banyak partai. Walaupun demokrasi berkembang, tetapi kondisi politik menjadi tidak stabil karena sering terjadi pergantian pemerintah. Yang keempat, pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini, tahun 1959 sampai 1965. Kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Dalam masa ini, nilai musyawarah masih ada, tetapi penerapannya yang kurang demokratis. Selanjutnya yaitu pada masa Orde Baru. Pada masa ini, pada tahun 1966 sampai 1998, Pancasila dijadikan asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah juga menekankan pengemalan Pancasila melalui program P4. Namun, kebebasan masyarakat menjadi sangat terbatas. Dan yang terakhir, yaitu pada masa reformasi. Pada masa ini, pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, Pancasila tidak lagi dijadikan alat kekuasaan. Namun, tantangannya berubah, yaitu kebebasan yang tidak terkendali, menurunnya rasa persatuan, dan masuknya ideologi asing melalui globalisasi. Dan menjadikan Pancasila sebagai panduan hidup, way of life, yang relevan dengan perkembangan teknologi dan keberagaman generasi muda, Gen Z. Pada perkembangan Pancasila dari masa ke masa, terdapat nilai-nilai Pancasila yang tercermin pada pembahasan sebelumnya, yaitu yang pertama, persatuan Indonesia, terutama saat awal kemerdekaan. Yang kedua, kerakyatan atau demokrasi pada masa demokrasi liberal dan reformasi. Dan yang ketiga, keadilan sosial yang mulai ditekankan pada masa reformasi. Dan yang terakhir adalah musyawarah, meskipun penerapannya berbeda di setiap masa. Pada pembahasan kali ini saya dapat menyimpulkan, yaitu Pancasila akan tetap relevan sepanjang masa jika terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, generasi muda harus menjadi pelapor dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dari pembelajaran sejarah perkembangan Pancasila ini juga, saya menyadari bahwa Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi nilai-nilai Pancasila, seperti menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan bersikap adil terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut sangat penting di era sekarang, terutama dalam menghadapi berbagai perbedaan pendapat di masyarakat. Juga dengan memahami sejarah Pancasila, kita dapat lebih menghargai perjuangan para pendiri bangsa dan berperan aktif dalam membangun Indonesia yang lebih baik.
Sebagai generasi muda, kita harus menjunjung tinggi persatuan, menghargai perbedaan, dan bersikap adil agar Indonesia tetap maju. Itulah sedikit pembahasan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.